Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu mengenai peluang. Nah, sebelum kita ngebahas peluang, itu kita akan membahas dulu mengenai ruang sampel dan kejadian. Jadi kalau di sini ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan acak disebut dengan ruang sampel dan dinotasikan dengan S. Nah, jadi contoh misalkan teman-teman itu melakukan pelemparan pelemparan koin gitu ya. Nah, koin itu kan ada angka dan ada gambar. Jadi koin itu kan ada angka, ada gambar. Nah, angka dan gambar ini itu dikatakan sebagai ruang sampelnya. Jadi ada dua ruang sampelnya. Nah, tapi kalau misalkan ditanya itu kejadian, nah kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kalau kejadian itu di sini misalkan saya pengen angkanya aja gitu. Jadi angkanya itu adalah si kejadiannya gitu. Jadi kalau ini ruang sampelnya, kalau si kejadiannya itu bagian dari ruang sampel itu. Kayak gitu. Nah, di sini ada kalau kita lihat ya di sini itu S ya. Di sini kan persegi ini yang di dalam persegi ini itu adalah ruang sampel. Jadi semua yang ada di dalam persegi ini ruang sampel. Nah, terus di sini tuh ada A, ada B, ada C. Nah, A, B, C ini itu adalah kejadian-kejadiannya. Jadi kalau kita lihat di sini A itu merupakan himpunan, merupakan bagian dari himpunan si B. Nah, kemudian A itu nggak ada hubungannya gitu, nggak ada sangkut pautnya sama si C. Nah, habis itu, tapi himpunan B dan himpunan C itu dia tuh ada sedikit itu apa? Sedikit hubungan gitu di sini. Karena dia itu ada irisan kayak gitu. Nah, kita coba masuk ke soalnya kayak gimana. Nah, di sini terdapat 26 kartu alfabet A sampai Z. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini itu ruang sampelnya itu ada 26. Jadi di sini 26 ruang sampelnya. Bila satu huruf diambil secara acak dari kartu tersebut. Jadi satu huruf diambil dari 26 ini. Tentukan peluang bahwa huruf yang terambil adalah huruf vokal tidak termasuk Y. Kemudian huruf di depan sebelum huruf J. Huruf di depan atau sebelum huruf C. Yang C ini huruf di belakang atau setelah huruf G. Nah, jadi di sini yang kita lihat dulu ya. Yang pertama, yang A. Yang itu A itu kan ada huruf vokal. Nah, kalau huruf vokal itu kan teman-teman udah tahu lah ya. Huruf vokal itu kan ada 5 ya. Ada A, terus juga ada I, ada U, ada E, dan ada O. Nah, ini adalah huruf vokal. Terus juga eh, sisanya, jadi kan ada 26 huruf ya. Jadi sisanya itu kan ada 21 berarti. Nah, 21-nya ini itu dikatakan sebagai huruf konsonan. Nah, di sini kita coba jawab yang A. Yang A itu huruf vokal tidak termasuk Y. Nah, huruf vokalnya itu berarti di sini ruang kejadiannya ya. Jadi kejadian atau NA-nya itu sama dengan huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5. Nah, kemudian untuk ruang sampelnya, NS-nya itu sama dengan 26. Kayak gitu. Nah, persamaan untuk menghitung peluang, itu kan peluang sama dengan ruang kejadiannya dibagi dengan ruang sampelnya. Kayak gitu. Nah, maka di sini itu sama dengan P, peluangnya, itu sama dengan N. Nah, biasanya itu A-nya itu A besar ya. Jadi NA dibagi dengan NS. Jadi saya ralat di sini A-nya itu hurufnya A besar, kemudian di sini S-nya S besar. Ini N-nya itu N besar ya. NA besar maksudnya. A-nya yang besar. Nah, di sini S-nya juga S besar. Nah, di sini sama dengan NA-nya itu 5 dibagi dengan NS-nya, yaitu 26. Jadi peluangnya itu adalah 5 dibagi dengan 26. Gampang banget ya. Sekarang yang B. Yang B huruf di depan atau sebelum huruf J. Jadi kan kalau di ABC ya, ada A, terus B, terus di sini J. Nah, huruf di depan J. Di depan J itu kan ada I, dan seterusnya kan. Iya enggak? Jadi huruf di depan atau sebelum J. Nah, di sini
di sini kan hurufnya itu kan di belakang J ya, ini I itu di belakang J. Nah, kita dimintanya itu di depan atau sebelum J. Jadi dari A sampai J itu ada berapa huruf sih? Sebelum J itu kan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi I ya. Di sini I, ini sini tuh K maksudnya. Jadi di sini K. Nah, jadi kita itu melihat huruf sebelum J. Huruf sebelum J itu kan A sampai I. Nah, A sampai I itu ada 9 huruf, ya kan? Berarti di sini sebelum J itu, sebelum J itu kan A sampai dengan I. Itu sama dengan ada 9 huruf. Kayak gitu. Nah, maka di sini peluangnya, nah si 9 ini itu jadi NA-nya, ruang kejadiannya gitu. Jadi 9. Nah, maka peluangnya nanti itu sama dengan N dikali dengan A dibagi dengan ruang sampelnya. Jadi sama dengan di sini NA-nya itu 9 dibagi ruang sampelnya itu 26. Kayak gitu. Sekarang yang C. Yang C itu huruf di belakang atau setelah huruf G. Jadi huruf setelah G ya. Jadi di sini kan ada huruf. Jadi huruf A terus sampai dengan G. Nah, yang kita cari itu di belakang huruf G ini sampai dengan huruf Z. Setelah huruf G itu apa sih? Jadi A, B, C, D, E, F, G. H berarti ya. Jadi dimulai dari huruf H sampai huruf Z itu ada berapa gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman males gitu ya menghitung dari H sampai Z karena kebanyakan, kita bisa lihat gitu bahwa dari huruf A sampai huruf G itu ada berapa huruf sih? Jadi A, B, C, D, E, F, G. Jadi dari huruf A sampai dengan G itu ada 7 huruf, ya kan? Nah, sedangkan dari huruf A sampai Z itu ada 26. Nah, jadi kita bisa menghitung bahwa huruf H sampai dengan huruf Z itu sama dengan 26 dikurang 7 gitu. Jadi sama dengan di sini 26 dikurang 7 hasilnya adalah 19. Nah, 19 ini itu adalah si NA-nya. Jadi sama dengan 19. Nah, maka dari itu untuk menghitung peluangnya ini gampang aja gitu. Jadi P itu langsung aja ya, 19 dibagi dengan 26. Kayak gitu.